Ya, hari ini kita mau bahas namanya sistem kriptografi El-Gamal ya. Jadi sistem kriptografi El-Gamal ini adalah salah satu sistem kriptografi kunci publik ya. Jadi sama seperti kriptografi RSA ya. Jadi El-Gamal ini merupakan sistem kriptografi kunci publik ya atau asimetris ya. Artinya proses enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci yang berbeda ya. Oke. Sistem kriptografi El-Gamal. Oke, ini merupakan apa ini? Ini merupakan sistem kripto yang asimetris ya. Asimetris. Jadi ada dua ya. Ada dua, yaitu ada dua kunci ya, yaitu nanti ada kunci rahasia atau kunci private ya. Nanti ada lagi kunci publik ya. Kunci publik atau public key. Oke, nanti ini untuk ya, nanti untuk dekripsi. Yang ini nanti untuk enkripsi ya. Oke, ini pertama kali ya El-Gamal ini dia dipublikasikan pertama kali oleh yang namanya Taher El-Gamal ya. Ini seorang kriptografer, kayaknya di Amerika tapi dia keturunan Mesir ya. Dia orang Mesir. Ini tahun 1985 kalau nggak salah. Oke. Tahun 85 ya. Jadi dia mungkin termotivasi dari RSA ya. Tapi dia menggunakan pendekatan berbeda ya. Jadi kalau RSA itu berdasarkan masalah faktorisasi. Nah, kalau El-Gamal ini dia berdasarkan masalah yang sama seperti di protokol pertukaran kunci di Filman ya. Itu berdasarkan masalah logaritma diskrit ya. Dulu sudah kita bahas. Ya, logaritma diskrit. Oke. Ini ya. Jadi sistem asimetris ya. Ya, sama ya. Ini dulu pernah kita bahas namanya dipakai oleh apa ini dulu? Pakai oleh protokol di Filman ya. Oke, biar nggak lupa, logaritma diskrit itu adalah ini ya dulu. Kalau kita punya grup siklik ya, kalau G taruh perkalian ya, misalkan ini adalah grup siklik berhingga ya, berhingga, kemudian artinya apa ini G, dia dibangun oleh sesuatu ya, nanti akan kita tulis dengan G, ini ya. Jadi G adalah grup siklik yang dibangun oleh G kecil. Oke, sini. Maka nanti kalau kita memiliki suatu elemen A di G, oke, maka nanti terdapat N anggota Z semakin hingga G pangkat N sama dengan A. Gitu kan. Artinya apa nanti? Ini bisa kita relasikan dengan
Berarti apa ini? G log A adalah N ini ya. Nah, jadi kalau kita mau ngambil sembarang anggota di G, maka kita bisa menyatakan ini sebagai G pangkat N ya, untuk suatu N, ya, bilangan bulat N. Nanti mencari N-nya ini ternyata tidak mudah ya. Untuk grup-grup tertentu itu sangat sulit sekali ya. Seperti ZP star ya, ZP star dengan P-nya bilangan P-nya sangat besar, itu akan sangat sulit sekali. Nah, masalah ini dulu digunakan sebagai dasar dari protokol pertukaran kunci di Filman ya. Nah, kemudian oleh Tahir El Gamal ini dikembangkan menjadi sistem kriptografi kunci publik atau asimetris ya, sama seperti di RSA. Gitu ya. Oke, kita mau masuk ke sistem kriptonya sekarang. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke sini? Hapus ya. Oke, kita masuk ke sistem kriptonya ya ini ya. Jadi sistem kriptografi El Gamal ini ada alif. Oke, sistem kriptografinya nanti dia menggunakan grup ZP star ya. Jadi grup sikliknya nanti dipakai adalah ZP star. Nanti kita memilih sembarang apa dulu? Bilangan prima ya. Berikan P adalah bilangan prima. Misalnya yang besar ya. Kemudian oke, kita pilih misalkan ya sama dengan di buku ya. Jadi kita menggunakan pembangunnya adalah alfa ya. Adalah elemen pembangun ya. Nah, di buku sering ditulis dengan namanya elemen primitif ya. Space star yang terdapat kalian. Kemudian oke, sekarang nah ini himpunan semua plaintext-nya ya. Plaintext-nya adalah ZP star. Kemudian himpunan ciphertext-nya, ini yang unik ya. Jadi dia adalah jadi dari satu bilangan nanti menjadi dua bilangan ya. Itu merupakan salah satu, nanti kita lihat ada kelemahan dan ada kekurangannya ya. Kenapa? Jadi pembengkakan ukuran ciphertext ya. Jadi dia pasangan berurutan ya. Tadi A, B gitu nanti ya bentuknya. Kemudian nanti kuncinya, ya ini kumpulan kunci ya nanti dipakai ya, baik itu kunci rahasia maupun kunci publik ya. Yaitu yang perlu dirahasiakan yaitu nilai P-nya sendiri ya. Sorry, P-nya itu nanti dia kunci publik ya nanti ya. Bilangan primanya boleh diketahui oleh umum. Kemudian pembangunnya tadi juga publik. Nah, ada lagi beta nih ya. Beta itu nanti dalam hal ini A-nya ya, ada kali G pangkat N-nya nanti. Atau alfa pangkat sesuatu nanti ya. A dulu. Ah, ini pangkatnya nanti.
A dan beta. Oke, di mana beta itu adalah alfa pangkat A modulo P. Nah, ini ya. Jadi ini kaitannya ini. Jadi beta itu adalah alfa pangkat A ya, seperti ini ya. Membangunnya dipangkatkan sesuatu ya di sini. Oke, nanti kunci publiknya ya. Kita namakan KP ya. Itu adalah ya yang perlu dipublikasikan yaitu nilai P, kemudian nilai alfa dan nilai beta. Nanti kunci rahasianya ya saya namakan dengan KR ya. Itu adalah nilai A sendiri. Ya, jadi kunci rahasianya adalah pangkatnya ya sebagai logaritmanya nanti hasilnya. Oke, nanti ada pertanyaan terkait dengan ini. Oke, kita masuk ke enkripsi sekarang ya. Bagaimana proses enkripsi? Jadi ini menariknya ya. Jadi Elgamal ini menariknya enkripsinya bersifat random atau acak ya. Menarik ini ya. Jadi setiap kali enkripsi nanti hasilnya bisa berbeda-beda ya. Sini aja. Oke. Oke, nanti untuk K ini ya, untuk kunci untuk bilangan acak ya. Untuk setiap bilangan acak random. Oke, kita ambil karena ini P tanpa 0 ya, berarti nanti dari K sampai P-1 ya. 0 boleh ikut, boleh sebenarnya, tapi nanti nggak akan kita pakai ya. 0 boleh ikut. Oke, nanti didefinisikan fungsi enkripsinya. Nanti ya, fungsi enkripsi. Oke, jadi nanti EKP ya, karena menggunakan kunci publik, yaitu X ya, X-nya adalah plain text ya. Di sini dan plain text X anggota dari ZB star ya. Berarti ya, jadi enkripsinya menggunakan kunci publik ya. Kita hapus saja ini karena sudah saya tulis di sini ya. Oke, X-nya menggunakan random ya. Jadi kita tulis pakai K ya. Ini adalah pasangan dari dua bilangan ya, karena ciphertext-nya adalah dua bilangan di sini. Kita lihat Y1-nya adalah alfa pangkat K modulo P, dan Y2-nya nanti adalah
X ya, plain text-nya dikalikan beta ya sebagai kunci publiknya. Kemudian dipangkatkan dengan K ya. Oke, jadi hypertext-nya adalah ini ya. Oke, jelas hypertext-nya ya. Kemudian untuk hypertext Y1, Y2 nanti didefinisikan fungsi dekripsi. Bagaimana biar dari sini menjadi X lagi? Bagaimana caranya? Ya, yaitu D, K, kunci rahasia dari Y1, Y2 didefinisikan sebagai ini ya, Y2 dikalikan Y1 pangkat A inverse ya, modulo P. Kita lihat apakah ini akan menghasilkan plain text ya. Oke, akan kita buktikan ya. Bagaimana? Apakah ini? Ya, kita buktikan ya. Apakah deskripsinya akan menghasilkan X sebagai plain text semula. Oke, ada pertanyaan di sini? Kita lanjutkan. Ini adalah definisi plain text, hypertext, kunci ya. Ada 4 ya pasangan, di mana yang 3 itu adalah publik, yang satunya adalah rahasia. Ini untuk enkripsi ya. Enkripsinya melibatkan ini aja. Ini ya enkripsinya. P, alfa, sama, enkripsinya ini ya. Iya betul ya. Alfa, X sama alfa, P sama beta ya. K-nya sembarang ya, bilangan random. Dari 0 sampai P-2 berarti ya, kalau gini. Oke. Kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan buktinya ya sekarang. Oke, kita lihat. Bukti aja ya, nggak apa-apa ya. Bukti. Oke, kita lihat. R nih ya. Y1, Y2. Kita lihat ini sama dengan Y2 dikalikan Y1 pangkat A diinverskan nanti ya. Dulu P. Kita lihat Y2 adalah X dikalikan beta pangkat K. Ini apa ini? Y1 berarti alfa pangkat K pangkat A ya. Diinverskan ya. Dulu P. Kita lihat. Apa itu beta tadi? Beta tadi adalah alfa pangkat A ya tadi ya. Berarti ini X alfa pangkat A pangkat K ini kan. Nah, kan kelihatan tuh ini sekarang. Alfa pangkat KA inverse tadi ya. Modulo P. Kita lihat. X jadi apa ini? Alfa pangkat AK. Ini. Apa ini? Alfa KA inverse berarti min AK sama aja ini ya. Min AK. Oke.
Alfa AK dikalikan alfa AK inverse. Oke, ini begini aja ya. Kita tulis. Ini alfa AK inverse ini ya. Oke, berarti ini sama dengan 1 ya, karena inverse kalikan inverse-nya, berarti tinggal X ya. Oke. Ini ya. Oke, ini adalah bukti bahwa enkripsinya dan dekripsinya berjalan ya. Dekripsi menghasilkan plain text semula. Oke. Dan nanti hasilnya ini random ya, karena nilai K-nya random. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke contoh ya. Contoh. Jadi sebelum masuk contoh kita mau bagi ya, siapa yang melakukan ini, siapa yang melakukan ini ya. Oke. Oke, kita hapus nih. Jadi sekarang contohnya adalah Alice ya. Alice ingin mengirimkan pesan kepada Bob. Ya, Alice ingin mengirimkan pesan kepada Bob. Maka apa yang harus dilakukan dulu? Alice ingin mengirimkan pesan kepada Bob. Maka apa? Bob yang membuat pasangan kunci kan gitu ya. Berarti yang pertama apa ini? Bob dia kurang besar ya. Ini ya, berarti yang pertama Bob dulu ya. Berarti Bob ngambil HP, kemudian elemen pembangun, alfa ya, star dan A ya, anggota dari pangkatnya ini ya, pangkatnya ya. Ya. Sampai P-1 dan menghitung beta ini adalah alfa pangkat A modulo P. Oke. Maka apa nanti yang kedua adalah mempublikasikan HP ini adalah P alfa beta dan merahasiakan KR yaitu nilai A-nya ya.
Oke, kemudian yang ketiga, Alice kan? Alice mengetahui kunci publik, ya enggak? Berarti Alice mengetahui kunci publik Bob ya, yaitu KP, yaitu adalah P alfa beta, kemudian Alice memilih plain text-nya ya. Plain text X dan bilangan random ya, bilangan acak. K. Kemudian Alice menghitung ya, Alice menghitung Y Y1 ya, yaitu alfa pangkat K dan Y2 X beta pangkat K ya, modulo P oke, apa lagi nanti? Alice mengirimkan hypertext Y1 dan Y2 kepada Bob ya. Oke, ini ya. Oke, yang pertama Bob memilih bilangan prima ya. Ini namanya proses pembentukan kunci ya. Proses pembentukan kunci. Ini proses enkripsi ya. Nanti sini adalah proses dekripsi ya. Oke. Nah, sekarang yang ketujuh ya. Sebenarnya di sini nanti ya, kalau di buku nanti di bawah ini ya. Di bawah sini, tapi saya tulis di sini. Proses yang ketujuh. Mulai Bob menerima hypertext Y1, Y2 dari Alice ya. Oke, kemudian yang ke-8 tadi Bob menghitung ya, menghitung tadi apa tadi? Definisi dekripsinya adalah Y2 dikalikan Y1 pangkat A inverse ya. Aduh, P. Oke, gini ya. Oke, dengan cara ini nanti kita bisa mendapatkan teks mulai. Ini namanya proses pembentukan kunci ya, pembentukan kunci. Yang ini adalah proses enkripsi. Yang di sini adalah proses dekripsi. Ya. Oke, setelah ini kita akan bahas contohnya, contoh perhitungan dari Al-Gamal. Oke. Nah, sebelumnya apa yang didapatkan oleh pihak penyerang di sini? Yo, ada yang tahu? Apa yang didapatkan oleh pihak penyerang? P. Nilai P.
Apalagi? Yaitu yang dikirimkan atau yang dipublikasikan ya, yang diketahui ya. Yaitu nilai P, nilai alfa, nilai beta, kemudian nilai apalagi? Ini kan dikirimkan ini. Mana ini ya? Y1, Y2 dikirimkan ya. Nilai Y1 dan nilai Y2. Ini yang diketahui oleh pihak penyerang ya. Oke. Ya. Ya, yang diketahui adalah P, alfa, beta, Y1, dan Y2. Bagaimana cara mendapatkan kunci rahasianya untuk mendapatkan pentek ya? Untuk mendapatkan pentek, dia harus mencari A ya. Maka apa nanti? Untuk mendapatkan kunci rahasia, berarti apa ini? Dia harus apa yang harus dilakukan? Dia harus mencari A ya. Apa itu A? A sehingga berarti apa ini? Beta sama dengan alfa pangkat A kan berarti gitu kan? Apa artinya ini? Dia harus menghitung apa ini? Logaritma diskrit ya. Logaritma diskrit yaitu ya alfa log beta ya. Dia harus menghitung ini ya. Oke. Jadi kalau ini sulit nanti sistemnya semakin aman gitu ya. Jadi semakin sulit mencari logaritma diskritnya, otomatis akan menjadikan sistem kriptografi Gamaliel jadi semakin aman. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, nanti kita akan berikan contoh ya. Contoh perhitungan menggunakan bilangan prima P-nya yang kecil ya. Misalkan berapa ya? 19 atau berapa gitu ya. Oke. Kita istirahat sebentar ya. Istirahat sebentar, mungkin 5 menit atau 10 menit. Nanti kita lanjutkan dengan contoh. Ngopi dulu ya kalian.